terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah sejenak kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, untuk bisa kami beraktivitas pada hari ini. Tuhan, Engkau memimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar yang kami lakukan, kerjakan pada hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami akan membaca firman-Mu, berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan Yeremia sebagai Nabi Tuhan termasuk mudah sekali, karena Yeremia masih di bawah 20 tahun dan memang dia belum fasih berbicara, dan dia sendiri mengatakan kepada Tuhan, saya belum sanggup karena saya tidak fasih berbicara. Tetapi Tuhan menjawab, saya sudah mempersiapkan engkau dan memperlengkapi engkau di dalam kelemahan-kelemahan Yeremia. Oleh karena itu, Yeremia harus bersiap seperti apa yang dikatakan di dalam Yeremia 1 ayat 17 tadi. Dia harus mempersiapkan dirinya, dalam arti harus mengikat pinggang, berkonsentrasi di dalam pekerjaan yang disuruh Tuhan, bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya itu sangatlah penting, karena pekerjaan itu adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tugasnya adalah untuk berani menyatakan
apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yeremia harus tegas dan mengatakan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Walaupun mungkin itu menyakitkan bagi bangsa Yehuda atau yang memberi sukacita, semuanya harus disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa ini. Oleh karena itu Yeremia harus bersiap bahwa memberitakan kebenaran firman Tuhan itu sangatlah penting. Harus sampai kepada sasarannya. Itu yang pertama yang harus dikerjakan oleh Yeremia. Bahwa firman Tuhan itu sangat penting dan harus sampai kepada masyarakat Yehuda. Kemudian Yeremia juga harus bersiap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada nantinya. Kita tahu bahwa kalau kita memberitakan kebenaran firman Tuhan pasti ada tantangan, ya. Seperti yang kita kerjakan juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya. Seringkali pelayan-pelayan Tuhan berpikir, kalau nanti saya katakan demikian, kebenaran firman Tuhan itu mungkin orang yang lain tersinggung. Mungkin si A sakit hati. Mungkin si B akan marah kepada saya. Banyak kadang-kadang pertimbangan-pertimbangan kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Kita takut, ya. Kita takut kalau orang lain tersinggung dan lain-lain. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia tadi, janganlah gentar terhadap mereka. Demikian juga firman itu sampai kepada kita, janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di hadapan mereka. Jadi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil Tuhan masing-masing, ya, kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi di situ juga kita diperlengkapi oleh Tuhan. Kita disempurnakan oleh Tuhan di dalam kekurangan-kekurangan kita. Tuhan akan hadir di dalam hidup kita. Tuhan akan mengajari kita, baik untuk berbicara, baik untuk menghadapi semua jemaat. Tuhan akan selalu menolong kita. Oleh karena itu, janganlah kita pernah ragu-ragu mengatakan apa kebenaran firman Tuhan itu kepada orang lain, karena itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita untuk mencari kehendak manusia, ya, ataupun mengatakan yang disenangi oleh manusia saja. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita memberitakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi mari saudara-saudara kekasih Tuhan, kita menjadi nabi-nabi yang berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang kami dengarkan tadi bisa kami hayati dan bisa kami pakai di dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan jemaat GBKP Cijantung, Tuhan memberkati, baik
pendeta dan keluarganya. Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi mereka untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Juga pertua diaken beserta Nora, Naras, dan keluarganya. Tuhan memberikan keberanian, ketegasan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada jemaatmu. Juga semua jemaat Tuhan, pakaikan semua jemaat Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar semua jemaat Tuhan bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.